Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini adalah part ke-58 dari latihan soal persiapan OSN 2024 tingkat SD atau MI bidang matematika. Jadi di video kali ini kita akan bahas tuntas soal terakhir, dua soal terakhir dari soal asli OSN KSD 2024 yang kalian kerjakan pada tanggal 21 Maret 2024 yang sempat bermasalah tersebut dan akan diulang kembali pada bulan Mei nantinya. Nah, tetapi sebelum kita mengerjakan soal ini, kalau misalkan ada adik-adik ataupun rekan-rekan guru ataupun orang tua siswa yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang karena subscribe itu gratis dan juga sebagai dukungan kalian untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya. Kalau misalkan sudah di subscribe, jangan lupa untuk bergabung di program membership kami minimal yang juara OSN tingkat kabupaten. Kenapa? Karena ada beberapa video eksklusif dari pembahasan soal OSK SD 2024 ini yang bisa dinonton hanya yang program membership kami yang tingkatan juara OSN tingkat kabupaten. Yuk berlangganan sekarang ya. Dan juga kalau misalkan kalian tertarik untuk ikut pembinaan pelatihan OSNK Matematika dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan, kami mau perpanjang pendaftaran itu sampai dengan 25 April 2024. Yuk daftarkan sekarang karena kuotanya itu terbatas, oke? Dan juga kalau misalkan kalian tertarik untuk memiliki PDF soal dan pembahasan OSK asli 2024 dan juga pembahasan itu versi Bimbingan Belajar Ar-Rayhan, silakan hubungi Mimin di 087860622162. Miliki PDF ini hanya dengan 50.000 saja, khusus 100 orang pertama. Jadi ingat, pembahasan itu lengkap dari nomor 1 sampai dengan 30, insya Allah itu mudah dipahami. Yuk miliki sekarang ya. Oke, kita mulai saja pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 160. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Berikut adalah tabel perolehan hasil tes IPA. Jadi di sini ada banyak jawaban benar dan juga ada banyak siswa dari masing-masing jawaban benar tersebut. Berapa minimal banyak jawaban benar sehingga banyak jawaban benar tersebut melebihi 70% siswa yang lainnya. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan frekuensi kumulatif dari banyaknya siswa yang ada di tabel pada soal kali ini. Jadi, frekuensi kumulatifnya ini kita harus jumlahkan dari banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 0, nilai 1, sampai dengan nilai 10 secara berurutan. Nantinya kita akan mencari berapa jawaban benar sehingga kita bisa melebihi 70% dari siswa lainnya yang ada di soal cerita ini. Jadi kita perlu untuk menghitung banyaknya siswa ini pelan-pelan dari yang nilainya 0, nilainya 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 10. Kita mulai dari yang banyaknya nilainya yang 0. Nilainya 0 itu banyak siswanya adalah 1, berarti total siswanya sementara adalah 1 ya. Di sini kita tulis baik-baik, di sini angkanya angka 1. Nah, kemudian kita lanjut untuk banyaknya siswa yang benarnya 0 dan 1. Berarti kita jumlahkan 1 dengan 2 yang ada di bawahnya. Berarti totalnya adalah 3. Nah, berarti 3 ini menandakan bahwa nilai yang mendapatkan 0 dan 1 itu totalnya adalah 3. Kemudian untuk nilai yang 0 sampai dengan 2, berarti kita jumlahkan 3 ini yang di atasnya dengan angka 3 yang bagian bawahnya sini. Berarti 3 tambah 3 dapatnya adalah 6. Berarti dari 0 sampai 2 ada 6 siswa. Lanjut di frekuensi kumulatif berikutnya dari 0 sampai 3. Di sini 0 sampai 3 berarti kita jumlahkan semua. Yang 6-nya ini kita jumlahkan dengan 2 yang ada di bagian bawahnya. Berarti 6 tambah 2 berarti di sini kita isi dengan angka 8. Berarti artinya nilai yang dapat 0 sampai dengan 3 itu adalah 8 siswa. Lanjut, untuk dari 0 sampai 4 yang ada di bagian bawah berarti 8 yang ada di atas kita jumlahkan dengan 3 yang ada yang mendapatkan nilai 4, maka 8 tambah 3 dapatnya adalah 11. Lanjut, untuk mendapatkan yang 0 sampai dengan 5, berarti di sini kita jumlahkan 11 dengan 6 yang ada di bagian bawahnya. Berarti 11 tambah 6 dapatnya 17. Lanjut, yang berikut yang mendapatkan nilai 0 sampai dengan 6, berarti di sini 17 ditambah dengan 8 maka hasilnya adalah 25. Lanjut, yang di bagian bawahnya berarti 0 sampai dengan 7 itu kita jumlahkan 25 ditambah dengan 4 di bagian bawah dapatnya adalah 29. Lanjut dari 0 sampai dengan 8, 29-nya tadi kita jumlahkan dengan 8 maka hasilnya adalah 37. Nah, kita lanjut untuk 0 sampai 9, 37-nya tadi kita jumlahkan dengan 5 di bagian bawah, maka di sini kita peroleh hasilnya adalah 42. Nah, terakhir dari 0 sampai dengan 10 atau total siswanya yang ada di cerita ini, itu kita bisa menentukan dengan cara 42 tadi kita jumlahkan dengan 8 yang mendapatkan nilai 10, maka totalnya ternyata ada 50 siswa yang ada di soal cerita ini. Jadi kita peroleh di sini, kita tuliskan total siswa yang ada di tabel tersebut itu adalah 50 siswa. Nah, setelah kita sudah mendapatkan total siswanya itu adalah 50 siswa, maka tugas kita berikutnya adalah menghitung banyak 70% dari 50 siswa yang ada tadi. Jadi kalau misalkan kita mau menghitung 70% dari total siswa itu sebenarnya nilainya itu berapa siswa sih? Nah, caranya itu kita tinggal kalikan 70% dengan total siswa yaitu 50. Ingat bahwa persen adalah per 100, berarti 70 per 100 itu kita kalikan dengan 50.
Nah, selanjutnya di sini 0 dengan 0 di bagian bawahnya dicoret bisa. 0 di 50 dengan 0 yang di 10 boleh kita coret. Maka yang tersisa yang kita kalikan adalah 7 dikalikan dengan 5. Maka hasilnya adalah 35. Ini artinya ada 35 siswa ketika kita menghitung 70% siswa dari 50 siswa yang tersedia. Nah, selanjutnya 35 siswa kita lihat apakah mereka ini ada di rentang yang mana? 0 sampai 5 kah? 0 sampai 6 kah? 0 sampai 7 kah? Nah, ternyata 35 siswa itu kan harusnya berada di antara ini kan, 37 ini. Jadi, di antara siswa yang 30 sampai dengan siswa ke-37 itu kan mendapatkan nilai 8. Maka ternyata 70% siswa itu mendapatkan paling banyak 8 jawaban benar. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa 70% siswa itu ternyata jawabannya itu rentangnya itu di antara 0 sampai dengan 8 jawaban benar. Nah, kalau misalkan kita mau melebihi 70% dari siswa tersebut, kita butuh 8-nya ini kita tambah dengan 1, 8 tambah 1 maka hasilnya 9. Ternyata kita butuh minimal banyak jawaban benarnya itu adalah 9 jawaban benar agar kita bisa melebihi jawaban benar dari 70% siswa yang berada di soal kali ini dari hasil tes IPA-nya tersebut. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini itu adalah opsi C, yaitu 9 jawaban benar minimal yang harus diraih seseorang agar nilainya itu melebihi 70% siswa yang berada di soal kali ini. Semoga kalian paham ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke soal berikutnya, seperti biasa kalau misalkan kalian lagi nyari buku persiapan OSK 2024 Matematika untuk tingkat SD, SMP, atau SMA, kalian bisa membeli buku rekomendasi dari bimbingan belajar ini. Kalau misalkan kalian tertarik dengan promonya ini, bisa hubungi Mimin di 0878 60622162. Yuk miliki buku ini dan raihlah juara bersama rekomendasi buku dari bimbingan belajar Rehan. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Berapa banyak bilangan ganjil 9 angka A, B, C, D, E, F, G, H, I berbeda yang tersusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sehingga D tambah E tambah F sama dengan 10. Nah, untuk menyelesaikan soal kali ini kita akan bagi menjadi beberapa kasus dulu dan kita akan identifikasi masing-masing kasusnya ini agar nanti kita bisa mengetahui total penyusunan angka-angka A, B, C, D, E, F, G, H, I yang paling tepat itu berapa banyak sih caranya. Nah, pertama di sini dari yang urgen dulu. Yang urgen itu adalah nilai yang D, E, F-nya ini. Nah, karena di sini syaratnya itu D tambah E tambah F itu sama dengan 10. Berarti hanya beberapa nilai D, E, F yang bisa memenuhi. Jadi, nilai D, E, F yang memenuhi itu sebenarnya ada 4 saja. Yaitu yang pertama 1, 2, dan juga angka 7. Karena 1 tambah 2 tambah 7 itu 10. Yang kedua itu adalah yang 1, 3, dan juga 6. Kemudian yang berikutnya itu adalah 1, 4, 5. Dan yang terakhir itu adalah 2, 3, dan juga 5. Jadi hanya ada 4 pasang D, E, F yang bisa memenuhi dari syarat yang ada di soal kali ini. Berarti di sini ingat ada 4 pasang ya, ada 4 pasang. Nah, kita lanjut ke syarat berikutnya. Untuk penyusunan huruf D, E, F ini kan sebenarnya bisa diacak-acak ya. Karena di sini kan anggaplah ada 3 kotak. 3 kotak ini bisa kita masukkan angka-angka yang 127. Bisa juga kita susun jadi 721, 217 dan lain sebagainya. Nah, berarti di sini dari masing-masing pasangan ini kita bisa bentuk menjadi beberapa kemungkinan angka-angka yang dari 3 angka yang ada di masing-masing pasangan tersebut. Maka di sini banyaknya cara untuk menyusun D, E, F ini itu adalah sebanyak 3 dikalikan 2 dikalikan 1 karena masing-masing kotak ini bisa kita masukkan angka, kemudian angka yang sudah digunakan itu kan berarti berkurang 1. Yang awalnya 3 angka yang bisa kita masukkan di kotak yang pertama, karena kita sudah masukkan di kotak yang pertama itu berarti untuk di kotak kedua tersisa 2 angka. Nah, setelah kita masukkan angka di kotak pertama dan kotak kedua, tentu yang tersisa itu tinggal 1 angka. Maka di sini penulisannya jadi 3 kali 2 kali 1. Maka totalnya itu ternyata ada 6 cara untuk penyusunan huruf-huruf yang D, E, F ini kalau misalkan kita otak-atik. Nah, kita lanjut untuk syarat berikutnya. Nah, di sini kita lihat ada syarat mengatakan bahwa bilangan ganjil 9 angka A, B, C, D, E, F, G, H, I. Berarti ada syaratnya itu bahwa nilai I itu adalah bilangan ganjil aja. Nah, karena di sini untuk satuannya itu harus bilangan ganjil, sedangkan di D, E, F itu sudah ada 2 bilangan ganjil yang diambil kalau misalkan kalian amati dari masing-masing pasangan D, E, F yang mungkin tadi. Contoh di sini 1 dan 7 sudah digunakan. Di sini di pasangan berikutnya 1 dan 3 sudah digunakan. 1 dan 5 sudah digunakan.
kemudian 3 dan 5 sudah digunakan. Nah, berarti dari masing-masing pasangan tadi, dua bilangan ganjil itu sudah tidak bisa digunakan lagi untuk menempati posisi satuan. Berarti di sini tersisa 3 bilangan ganjil yang tersisa. Berarti di sini ada 3 cara untuk menentukan nilai I yang memenuhi. Berarti di sini nanti kita kalikan dengan 3 ya. Kemudian kita lanjut untuk syarat berikutnya. Syarat berikutnya ini kan huruf-huruf yang tersisa setelah kita identifikasi tadi D, E, F dan juga I, kan ada huruf-huruf yang belum kita apa-apakan, belum kita hitung berapa penyusunannya, yaitu huruf apa saja? Huruf A, huruf B, huruf C, huruf G dan juga huruf H. Nah, untuk penyusunan huruf-huruf ini, angka apa saja yang cocok, itu bisa kita buat dengan aturan filling slot. Kita buat 5 buah kotak, sedemikian sehingga nanti cara penyusunannya sama kayak yang DF tadi. Nah, karena di sini tersisa 5 angka, maka 5 angka ini kalau misalkan kita masukkan dengan metode filling slot, berarti di sini 5, di sini 4, di sini 3, di sini 2, di sini 1, kemudian saling dikalikan. Jadi ini setara dengan 5 faktorial. Jadi kita tinggal hitung 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu ternyata adalah 120 cara untuk penyusunan untuk yang A, B, C, G, H. Nah, karena kita sudah menentukan semua kemungkinan-kemungkinan yang ada di soal ini, maka untuk penyusunan secara keseluruhannya, jadi total cara itu bisa kita tentukan dengan cara sebagai berikut. Di sini 4-nya ini kita kalikan dengan 6 cara yang ada di sini. Kemudian kita kalikan dengan 3 cara penyusunan huruf satuan. Kemudian kita kalikan dengan penyusunan A, B, C, G, H yang terakhir tadi. Nah, berarti 4 kali 6 ini kan adalah 24. 24 kali 3 kali 120 berarti kali 360. Ternyata 24 kali 360 setelah kita hitung-hitung totalnya itu jadinya adalah 8.640 cara yang berbeda untuk menyusun angka-angka A, B, C, D, E, F, G, H, I dengan syarat-syarat sesuai dengan soal pada soal kali ini. Sehingga jawaban yang paling tepat di soal 161 ini adalah opsi D, yaitu 8.640 cara penyusunan angka-angka yang berbeda yang bisa memenuhi. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penyelesaian soal kali ini. Kalau misalkan ada beberapa hal yang belum kalian pahami terkait tentang penjelasan soal ini, jangan ragu-ragu untuk komentar di bawah. Nah, jadi itu dia tadi 2 buah soal asli OSNK yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal di sini, Mimin sudah siapkan sebuah latihan soal, silahkan kalian kerjakan. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya berapa, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar, oke? Jadi kalau misalkan kalian tertarik untuk memiliki pembahasan soal asli OSNK SD 2024 yang kita bahas pada part pertama sampai dengan part ke-15 kali ini, silahkan hubungi Mimin. Harganya terjangkau, cukup 50.000 saja. Dibandingin dengan harga ini, ilmu yang kalian akan dapatkan itu insya Allah lebih jauh, lebih berharga daripada 50.000 yang kalian keluarkan ya. Silahkan hubungi Mimin ya kalau misalkan kalian tertarik. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.